Assalamualaikum Pak. Pak. Bu, ada tamu Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Pak. Ya. Dari mana ini? Dari kampus AKM TV Jakarta Pak. Oh ya. Silakan masuk. Iya, terima kasih Bu. Nah, ini tempat saya menerima tamu. Kalau tamunya banyak, tapi kalau tamunya dikit ya tak terima di sini. Kantor saya untuk menerima tamu, untuk melayani masyarakat yang minta surat keterangan ke desa. Ini untuk menerima tamunya dari saya itu. Menurut cerita nenek moyang dari Padukuhan Kasuran ini, asal mula dari Padukuhan Kasuran atau Dusun Kasuran itu peperangan Diponegoro yang ada di Padukuhan Kasuran ini mengalami kekalahan yang tempatnya di RW 20 Padukuhan 10 Kasuran Margomulyo Segan. Di sana terjadi peperangan Diponegoro, tentara kita mengalami kekalahan. Jadi nama Kasoran sekarang dijuluki Kasuran. Di situ juga ada makam Si Gembung. Artinya Si Gembung itu kalau secara bahasa Jawanya itu sirah tanpa gembung. Jadi cuman badan dua sama badan sama kepala itu pisah. Waktu dulu belum ada senjata pakai modern sekarang, itu hanya pakai pedang. Pedang itu kalau sirahnya, kepalanya itu putus dari lehernya, itu dinamakan gembung. Jadi situ banyak gembung-gembung yang orang-orang yang putus kepalanya itu di situ banyak sekali. Lalu di situ dinamakan kuburan gembung karena untuk ngubur-ngubur gembung itu. Terus di situ juga ada sejarahnya Sunan Kalijogo yang dulunya itu siar di Padukuhan 10 Kasuran. Ojo ngelawan karo wong tuamu. Nggih. Kowe sodadi durhaka. Nggih, Mbak. Ngerti ora? Nggih, Mbak. Yo wis. Salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di situ. Sunan Kalijogo mau sholat, tidak ada air, terus tongkatnya ditancepin di situ. Setelah itu dicabut, keluar airnya untuk wudhu. Dan sampai sekarang itu dipelihara sama Padukuhan 10 Kasuran, dan juga kemarin itu sama desa Margomulyo akan dijadikan desa wisata. Ya, menurut cerita nenek moyang, yaitu ada juga yang menceritakan Sunan Kalijogo itu pulang dari dakwah atau siar agama kan sampai malam, terus udah dia istirahat terus tidur di atas kasur. Nah, menurut cerita itu juga ada yang namanya Mbah Bergas. Mbah Bergas itu menggunai Sunan Kalijogo, karena Sunan Kalijogo itu kan orangnya memeluk agama Islam. Nah, konon katanya Mbah Bergas itu memeluk agama Hindu. Nah, Sunan Kalijogo mengajak untuk memeluk agama Islam Mbah Bergas tadi.
Tapi Mbah Bergas belum mau, terus Mbah Bergas malah itu mengguna-gunai ya, itu menganut cerita dulu. Menganut cerita dulu, tapi ternyata Mbah Bergas itu selalu kalah. Nah, terus akhirnya Mbah Bergas itu memeluk agama Islam. Nah, sampai sekarang itu dinamai Wali Bergas yang berada di Padukuhan Ngino Margo Agung Seyegan. Dulu sama Mbah Kakung itu tugasnya di Jakarta ya, Bapak tugas sebagai polisi. Terus pindah ke Jogja kira-kira tahun 81. Di sini saya terus bikin rumah itu, terus Mbah Kakung Bauti bertiga sama anak saya yang namanya Agung. Itu gini ceritanya di Dusun Kasuran. Ini Dusun Kasuran di sini ya, Dusun Kasuran, Kecamatan Seyegan, Kelurahan Margomulyo, Yogyakarta ya. Itu gini, saya sudah diperingatkan sama itu orang tua-tua di sini, nggak boleh pakai tidurnya, nggak boleh pakai kasur kapuk randu gitu ya. Tapi saya melanggar pantangan itu. Tahu-taunya ya, apakah ini yang mau mengingatkan saya apa gimana ya. Itu kira-kira jam 11 siang tuh, habis masak siang saya tuh duduk-duduk di jodok lah, terus tengok ke belakang, tengok di belakang tembok ini tembok rumah ini belum halus kayak sekarang ini ya. Dulu masih kelihatan itu petaknya ya. Waktu tengok ke belakang, tiba-tiba tuh kok ada ular tuh gede sekali tuh, pokoknya menakutkan. Itu sisiknya gede-gede, pokoknya ngeri dah. Mbah Uti, astagfirullahaladzim, ini tadi apa kok saya dikasih lihat ini, apa saya diperingatkan nggak boleh tidur di kapuk randu gitu ya. Waktu itu Mbah Uti itu malam tuh kok terus badannya panas, sakit-sakitan sampai lamanya sampai 40 hari Mbah Uti sakit.
itu bawa ke dokter tuh, kemana-mana ke dokter diperiksa, bahwa tidak ada penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Apakah itu seekor ular itu yang ada di tembok rumah Mbak Huti itu, apa itu danyangnya kasur sini, Mbak Huti nggak tahu ya. Itu tiba-tiba ya kayak gitu tuh, mengerikan sekali. Ini tempat tidurnya Mbak Huti yang tadinya pakai itu kasur kapuk randu, tapi sekarang ini tidurnya Mbak Huti pakai ini, sudah pakai busa. Jadi ini untuk kenang-kenangan lah ya. Ayo lihat di sini, itu di tembok, ayo. Inilah tembok yang tadinya Mbak Huti dikasih lihat itu ular yang gede sekali itu, yang ada susiknya gede-gede itu. Ini sepanjang tembok ini. Apa enggak ngeri itu? Orang tua itu bilang, oh di sini dusun Kasuran itu ibu itu enggak boleh tidur dipakai kasur randu gitu, kapuk randu gitu. Kalau dilanggar ya ini mungkin saya diperingatkan sama itu ya. Saya suruh sedekah, suruh selamatan gitu. Terus potong ayam putih mulus. Itu ayam putih mulus itu terus dimasak ya, dimasak sebagian saya makan, sebagian itu dikubur di depan pintu, pas depan pintu situ. Nah itu alhamdulillah lama-lama Mbak Huti diberi maaf gitu ya, masih diberi panjang umur sampai sekarang ini itu. Mana resik ngene iki lho. Nang Padang. Nah, wah, jastri kok. Iki batal nih ya. Hei, didumo karo di resiki. Melar, megar. Iki isik botol beling iki. Kebeling. Wah, ini kudu nganu jak berarti siap apa? Dengan sampah itu. Cengrong. Jadi kami pemuda Kasuran yang tergabung dalam FPK, Forum Pemuda Kasuran, kita melaksanakan kegiatan setiap hari Minggu mulai jam 7 sampai jam 9. Sasarannya yaitu pengumpulan sampah meliputi kertas, kemudian botol-botol plastik yang melibatkan seluruh anggota pemuda dan warga masyarakat. Yang itu kami laksanakan rutin setiap hari Minggu mulai jam 7 sampai jam 9. Dan sampah ini gunanya untuk menambah pemasukan dari pemuda agar bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk masyarakat di padukuhan kami. Ya, jadi setiap hari Minggu kegiatan pemuda itu bersih-bersih sampah buat dijual biar bisa untuk pemasukan khas pemuda gitu. Terus kita juga ngelakuin ini semua itu nggak tanpa paksaan. Jadi ya itu buat olahraga dan mengisi hari Minggu pagi gitu. Niki teles berapa tahun setengah? Niki duplek. Aku ingat yang
buat amben gantinya tidur pakai kasur. Yuk kita sama-sama ke tempatnya Pak Abdul Rosid untuk melihat cara membuatnya, dan juga nanti mungkin di tempat Pak Abdul juga tidurnya pakai amben. Yuk kita bareng-bareng ke temannya Pak Abdul. Nah ini caranya Pak Abdul membuat amben. Ini dari bambu. Ini pakarnya di kampung Kasuran ini, pakarnya membuat amben, dan juga banyak pesanan-pesanan membuat amben maupun membuat lincak atau kursi yang dari bambu. Cara mengukurnya, Ya itu cara mengukurnya juga ya, lubangi. ini, lalu ini. Lubang yang ini aja nanti kan. Misalkan gini lubangnya, ini cuma aja ini. Dulu, sorry, misalkan gini, ya kampung lebih itu lah. Ya, ini udah masuk. Ini kita ke makamnya Mbah Nyai Kasur, cikal bakal Kasuran, cikal bakal Padukuhan 10 ini Kasuran. Nah, ini Mbah Nyai Kasurnya di sini sama masyarakat umum, tidak cuma khusus untuk Mbah Nyai Kasur tapi untuk umum. Kalau kita mau masuk makam ya kita salam dulu ya, salam pada arwah ya. Assalamualaikum ya ahla diyar wala insyaallah bikum lahikum. Terus kita copot sendalnya ya, jangan sampai kita lepas lah sandalnya ya. Sekarang kita menuju ke makamnya Mbah Nyai Kasur. Mbah Nyai Kasur wafat tanggal 11 bulan 9 atau September 1848. Di makam ini dipugar pada tanggal 4 September 2005 yang diparakarsai dulu oleh Bapak Kadus Bapak Muhammad Nur Sidik dan didukung oleh semua warga masyarakat Padukuhan 10 ini dengan swadaya masyarakat. Ini makamnya cuma satu ini karena Mbah Nyai Kasur berada di Kasuran Kulon. Ini kuburannya Mbah Muhammad Nur Sidik yang kepala dukuh yang kemarin. Ini masih belum dikasih nisan. Ini yang kemarin ada di Google ya, yang neranginya Pak Muhammad Nur Sidik. Ke depan semua ya.
1, 2, 3, cheese. Lagi. 1, 2, 3. Yuk kayak gokil dong, kayak gokil. Ayo, 1, 2. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan AKM RTV Jakarta yang telah berkenan berkunjung di kampung kami. Semoga dengan adanya kedatangan atau kunjungan rekan-rekan AKM RTV Jakarta bisa mengangkat budaya di Padukuhan Kasuran 10 ini.